Oke, baik, Pak Kasianus, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, baik, terima kasih Pak Kasianus ya sudah bersedia untuk diobservasi hari ini. Baik, saya akan menyampaikan apapun yang nanti saya observasi kepada Pak Kasianus itu berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian Pak Kasianus nanti apa nih yang ingin saya lihat dari Pak Kasianus untuk dikembangkan di dalam Pak Kasianus nanti itu dalam proses melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Baik, terima kasih. Jadi untuk proses pembelajaran selanjutnya yang mau saya kembangkan ke depannya, yang pertama mengenai manajemen kelas. Di manajemen kelas ini maksudnya untuk pada saat nanti siswa itu melakukan suatu diskusi. Jadi untuk bagaimana untuk menata supaya kelas itu betul-betul proses diskusi itu dapat berjalan dengan efektif. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini terkait dengan modul ajar. Jadi modul ajar itu karena juga pada saat di observasi tadi, di observasi itu ada beberapa langkah-langkah yang mungkin belum sesuai dengan pada saat proses pembelajaran yang ada di modul ajar. Itu. Kemudian itu saja dulu. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin nanti tadi apa yang disampaikan Pak Kasianus itu yang ingin saya lihat nanti itu di dalam manajemen kelas, yaitu siswa nanti diskusi dan menata kelas. Itu akan saya lihat di dalam Pak Kasianus nanti di dalam kelas. Baik Pak, terima kasih. Itu waktunya. Selamat siang.
orang melihat itu akan pasti kelihatan, tidak merasa kesulitan. Contoh misalnya, kalau Bapak tulis tulisan kecil misalnya, kalau di belakang nampak enggak? Enggak, agak kabur. Ya biasanya ya sedikit komentar, mungkin komentarnya apa, mungkin kurang jelas dan sebagainya. Maka bagaimana supaya dia bisa jelas tulisannya? Maju ke depan, ya bagus. Jadi itu, jadi mata itu harus apa? Harus bisa atau bisa melihat dengan jelas, ya, atau tidak bermasalah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Selain melihat, mendengar, ya mendengar. Nah, bagaimana supaya pendengarannya itu baik? Ya, kalau misalnya Bapak sebagai guru itu menjelaskan atau memberikan materi misalnya, maka harus didengarkan betul. Ya, kecuali misalnya pendengaran yang bermasalah atau ada kelainan atau ada gangguan di bagian maka pendengaran itu juga penting, perlu, ya, supaya belajarnya itu lebih baik. Dan yang terakhir apa? Ayo, tahu? Selain melihat, mendengar, harus fokus. Ya, tidak hanya melihat saja, tidak hanya mendengar, dan harus fokus. Apa yang dilihat, apa yang didengar itu harus benar-benar diperhatikan, harus fokus, disimak baik-baik. Nah, jadi itu trik atau bagaimana cara untuk supaya belajar itu baik dan Nah, sekarang Bapak mau tes dulu. Apakah kalian mengikuti tiga-tiganya ini? Ya, kalian mendengar, melihat, dan fokus. Sekarang Bapak mau tes. Bapak mau tes dulu. Nanti kalian ikuti ya. Apa gerakan Bapak itu kalian ikuti. Oke, siap? Oke, Bapak mau cek apa kalian fokus, melihat, mendengar. Oke. Nah, sekarang kepala, mata, hidung, mulut, telinga, kepala, telinga, mulut, hidung. Ya, ada yang pegang hidung, Bapak sebut hidung, ada yang pegang hidung, padahal Bapak pegang tapi belum fokus. Oke, sekali lagi. Ya, ada yang belum fokus. Ya, silakan saya cari tempat duduk, kursi itu di belakang ada juga, belakang dulu. Ya, hati-hati ya, ada kamera di belakang. Ada kamera di belakang, ada dulu. Ya. Oke, sekali lagi. Bapak mau dicek lagi, sekali lagi. Mata, hidung, mulut, telinga. Ya, ayo. Ada yang masih pegang telinga, padahal Bapak pegang mulut. Hidung, mata, telinga, hidung. Ya, hidung, tahan, hidung. Ada yang pegang hidung, ada yang pegang kepala. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Kita buku sudah semua dulu. Jadi itu tadi tipsnya. Nanti untuk melihat apakah itu benar-benar mengikuti atau tidak. Oke. Nah, untuk hari ini, kemarin sudah kita masuk ke materi pada pertemuan yang lalu tentang apa? Perkembangan dan pertumbuhan, baik itu dampak dari perkembangan dan pertumbuhan ataupun apa? Siklus hidup manusia, ya. Jadi siklus hidup manusia itu kan dimulai dari bayi, ya. Jadi sebelum bayi itu pun juga perkembangan dan pertumbuhan itu sudah ada. Itu pada proses yang namanya proses apa? Pada saat proses fertilisasi. Apa fertilisasi? Masih ingat? Fertilisasi itu apa? Apa fertilisasi? Masih ingat?
fertilisasi? Ya, proses pembuahan. Ya. Jadi dari proses fertilisasi itu terjadinya proses terjadinya proses perkembangan dan pertumbuhan sehingga terjadi fertilisasi, terbentuklah janin atau embrio sehingga terjadi lagi perkembangan sehingga saatnya manusia itulah. Oke. Kemudian mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada saat lahir. Pada saat lahir juga kemarin sudah dijelaskan, dimulai dari bayi. Jadi bayi di usia berapa? Saat lahir 0 hari ya, atau 0 bulan ya. Jadi di situ sudah mulai nampak perkembangan ataupun pertumbuhan. Ya. Oke. Nah, untuk hari ini Bapak mau tanya, kalau pada diri kamu atau pada dirimu itu yang nampak perkembangan itu apa kira-kira dari bayi hingga saat ini? Apa yang kamu rasakan? Kira-kira apa? Secara fisik, tinggi. Oke. Harus dirimu sendiri ya, jangan yang lihat punya temannya. Harus kamu rasakan dirimu sendiri, yang kamu rasakan, yang ada pada dirimu. Berat badan, oke. Tinggi, berat badan, itu nampak sekali ya tingginya. Kemudian punya rambut. Yang kira-kira saat ini yang kira-kira mungkin pada saat ya anak-anak mungkin ya, anak-anak kemudian kamu sudah remaja seperti ini, yang kira-kira kamu mungkin heran atau bingung apa perubahan yang kamu alami. Laki-laki suara ya, suara mungkin suaranya pada saat masih anak-anak suaranya kecil, sekarang suaranya sudah berubah menjadi suara bass ya, itu untuk laki-laki. Betul ya, bahasa ya. Kalau yang perempuan, coba yang perempuan kira-kira apa perubahan yang kamu rasakan, sendiri apa? Kalau laki-laki tadi kan yang sekarang mungkin anak-anak suaranya dari segi suara lebih ya. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi untuk materi hari ini kita fokus pada proses perkembangan pada kemarin bayi, sekarang masuk ke masa
Kemudian kemampuan berbahasa. Nah, di situ juga makanya di sini betul-betul di usia anak-anak itu harus kita perbaiki, bukan diperbaiki, betul-betul dikembangkan, ya. Jadi bahasa ini, bahasa kalau di rumah mungkin yang punya adik yang bahasa sehari-hari, ya. Jadi makanya kalau kita ngomong yang salah, dia pasti ikut, ya, pasti ikut. Nah, makanya hati-hati kalau kita berbicara dengan adiknya, baik itu berbahasa daerah, ya, berbahasa yang baik, ya. Nah, kemudian, ya, di sini di bagian sini ada grafik, ya, grafik mengenai perkembangan, ya, perkembangan anak, ya, perkembangan motorik kasar. Ini motorik kasar, ya. Kalau motorik kasar itu mereka melakukan, misalnya disuruh nendang bola, ini kan ada bola, disuruh nendang bola pasti mereka tahu bola pasti di ya, tapi dia tahu bisa nendang bola. Nanti kita melihat perkembangan dia bisa nendang bola. Itu kelihatan kemampuan motoriknya itu ada, ya. Contoh, jadi di grafik ini coba diperhatikan gambar ini, ya. Ini perkembangan motorik kasar itu di usia 3-5 tahun. Nah, jadi motorik kasar itu gerakan fisik yang butuh keseimbangan, ya, gerakan fisik yang butuh keseimbangan, terus koordinasi anggota tubuh dan memakai otot besar, ya. Misalnya disuruh berlari, dia lari, berjalan, dia berjalan sendiri. Ya, kemudian disuruh pegang bola, dia pegang, disuruh tendang bola, dia tendang bola, atau disuruh pegang benda lain, dia lakukan. Ya, jadi seluruh anggota tubuh atau otot-otot tubuh baik tangan dan kaki itu dia melakukan. Ya, ada gerakan. Jadi di situ untuk melihat kemampuan anak di usia ini atau motorik kasarnya, ya, motorik kasar. Ya, ya. Jadi di sini di usia 3 tahun misalnya, lihat untuk grafik di sini. Jadi di usia 3 tahun dia bisa menjaga keseimbangan saat berdiri dengan satu kaki. Ya, kalau masih yang anak di bawah itu kan, misalnya kok berdiri satu kaki, dia bisa jatuh. Dia bisa mengimbangi. Jadi ada keseimbangan. Berarti di situ nampak. Kalau biasanya kalau guru-guru PAUD itu kan melakukan hal-hal untuk mengetahui kemampuan motorik, ya, motorik kasar. Kemudian yang ini berbalik atau berhenti tiba-tiba atau cepat, ya. Biasanya kalau berlari kan, kemudian berhenti, tuh, apa jatuh kan, tuh, untuk melatih atau untuk mengetahui motorik kasarnya. Kemudian lompat setinggi 37 sampai 60 cm, ya, berarti disuruh melompat, ya, ketinggiannya. Oke, kemudian naik turun tangga tanpa dibantu, ya, kan, tanpa bantuan. Itu melihat motorik kasarnya di usia 3 tahun. Ya, ada kemampuan di sini. Kemudian loncat dengan variasi, oke. Menendang bola tadi kan, menendang bola. Kemudian jalan maju mundur di lintasan. Dia bisa melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian jalan di titian. Kalau di jalan di titian, misalnya titian kalau misalnya papan, misalnya. Jadi dia bisa mengimbangi. Jadi mengimbangi anggota tubuh. Kalau di titian itu kan biasanya kan karena jalannya hanya setapak atau kecil, ya, dia tidak jatuh, misalnya. Dia bisa mengimbangi. Jadi di situ untuk mengetahui kemampuan motorik kasar pada anak di usia 3 tahun. Berarti kalau dia mampu melakukan hal seperti ini, berarti perkembangannya itu ada, ya. Oke, kemudian di usia 4 tahun. Di usia 4 tahun ini, jadi perkembangannya di sini mengontrol gerakan dengan merespon saat dikasih petunjuk, misalnya berhenti dan berputar. Maka kalau misalnya kita suruh berhenti, dia berhenti. Misalnya suruh berputar, dia berputar. Ya kan, bisa mengimbangi pendengarannya, ya, mengikuti petunjuk, ya. Jadi petunjuk itu tidak hanya dengan gerakan tangan, jadi kita bisa dengan, ya, menggunakan kata-kata atau bahasa. Jadi dia memahami. Jadi maksudnya memahami
memahami petunjuk-petunjuk yang sederhana, ya, yang sederhana. Jadi melakukan petunjuk yang sederhana dulu, jangan langsung yang orang dewasa tidak mau memahami lalu kita lakukan dengan usia ini ya jelas tidak tahu, ya. Jadi ini untuk perkembangan di usia anak usia 3 sampai 5 tahun. Yang 4 tahun tadi ya, kemudian naik turun tangga ya, kemudian memanjat tali atau gelantungan di pawang. Nah, biasanya kalau dilihat di sekolah-sekolah PAUD ya, nah itu biasanya kan dibuatkan mainan-mainan kayak misalnya ayunan, kemudian ada tangga itu di situ bukan hanya sekedar untuk mereka bermain, jadi untuk melihat mereka perkembangan mereka. Ya. Oke, kemudian meniru, mengikuti, menikmati gerakan yang dicontoh. Jadi dia tetap, nah itu tadi. Makanya Bapak sampaikan kalau kamu punya adik di rumah, ya jangan sekali-kali kamu kasih contoh yang tidak bagus. Dia pasti mengikuti, ya, mengikuti apa yang kita contohkan. Ya. Kemudian di usia 5 tahun, di usia 5 tahun ini lakukan gerakan konstan dengan waktu istirahat sebentar. Ya, jadi secara konstan ya. Kemudian dia jeda sejenak, dia tahu kalau misalnya kalau dia melakukan aktivitas istirahat capek kan, dia pasti berhenti sebentar istirahat. Tapi dia merasakan dirinya capek. Kalau anak-anak itu kan pada saat usia di bawah ini mereka belum ngerti yang namanya capek, letih, itu belum ngerti. Hanya kalau mereka senang bermain. Nah, jadi kalau di usia ini mereka udah mulai merasakan, ya, harus main, mungkin letihan, ya, mungkin waktunya istirahat, berhenti. Ya, itu di usia 5 tahun. Kemudian ikut permainan fisik yang sifatnya sosial, misalnya sepak bola, ya. Oke, dia udah mulai bermain, udah mulai bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Misalnya, ayo kita main bola, yo. Kamu dulu juga pernah seperti itu kan? Kemudian naik sepeda roda 2 dengan roda baru. Ya, biasanya sepeda udah mulai bisa main-main sepeda. Kemudian jalan di garis lurus ke depan atau belakang. Kemudian lompat di tempat dengan satu kaki. Ya. Kemudian kemampuan motorik yang lainnya yaitu jalan di papan keseimbangan. Ya. Tadi kalau yang usia berapa tahun? 3 tahun ya. Kalau ini jalan titian, kalau ini jalan di papan keseimbangan. Ya. Oke, jadi itu ya perkembangan motorik kasar pada anak usia 3 sampai 5 tahun. Itu secara skemanya. Jadi itu perkembangannya. Kemudian kita lanjut, ini Bapak dulu ya. Karena di catat kemarin sudah ya. Nanti Bapak kasih penjelasan dulu. Ya, ini penting. Di sini penting. Ya, di sini penting. Itu masa Masa remaja dan masa puber. Ya. Ini udah berarti ini masa kalian. Ya, dulu di bangku SMP, SD kelas 6 dan SMP. Ya. Mengapa ini sangat penting? Tentu ini berkaitan dengan kesehatan. Ya. Tadi di masa anak-anak itu hal-hal yang kurang baik itu jangan dilakukan, jangan dikasih contoh. Ya. Pada usia anak-anak seperti itu. Nah, di sini kamu sudah mulai harus tahu baik itu perkembangannya secara fisik, ya. Baik secara fisik. Nah, jadi pada fase ini jadi kamu setelah masuk ke anak-anak, maka kamu masuk ke fase remaja, ya, atau masa puber, atau fase pubertas. Nah, di sini pada masa fase remaja, ini kamu masuk pada usia 9 sampai 15 tahun. Berarti antara masuk SD kelas 5, 6 dan SMP. Oke.
perkembangan itu ditandai dengan perkembangan tadi selain tinggi badan, berat badan, perkembangan secara seksual pun juga akan mulai terjadi. Ya. Nah, jadi hormon-hormon reproduksinya itu sudah mulai berfungsi. Ya, sudah mulai berfungsi. Baik itu laki-laki maupun yang perempuan. Jadi yang laki-laki itu sel spermanya itu sudah mulai matang, sudah mulai siap. Begitu juga yang perempuan, sel telurnya atau ovum. Jadi ovumnya itu sudah mulai siap dibuahi oleh sel sperma. Maka kembali lagi tadi tentang siklus manusia. Jadi setelah fertilisasi, ya, yang sel telur dengan sel sperma itu melakukan pembuahan, yaitu terjadinya fertilisasi. Ini terus-menerus terjadi seperti itu. Maka di sini perlu ditekankan untuk yang di masa remaja, ya, karena di masa remaja ini masa-masa yang masih kamu duduk di bangku sekolah, waktunya saatnya untuk menikah, ya. Jadi nanti ada perkembangannya, ada masanya, ya, ada masanya. Jadi tadi selain perkembangan secara fisik, tinggi badan, berat badan, yang secara hormon juga sudah mulai terjadi, ya. Jadi artinya di sini seorang remaja telah mampu melakukan reproduksi, ya, sudah mampu melakukan reproduksi. Jadi sudah mampu semua, baik sel spermanya dan ovum atau sel telur. Untuk hormon reproduksi di sini, untuk hormon reproduksi yang perempuan atau yang wanita, yaitu namanya hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, nanti harus kamu tahu apa itu hormon estrogen, fungsinya untuk apa, progesteron fungsinya untuk apa. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yo, lihat lagi bukunya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Jadi ini pada wanita itu terdapat namanya hormon estrogen dan progesteron. Nah, di sini ini nampak untuk perkembangan seksual secara sekunder. Berarti tadi selain untuk memacu perkembangan sel telur atau ovum, juga dia untuk memacu perkembangan ya, contoh misalnya kalau yang perempuan, ya payudara itu kan untuk yang berfungsi itu adalah hormon progesteron, ya. Jadi ya ini yang perkembangan itu seksual sekunder namanya, ya, perkembangan seksual sekunder. Nah ini baru, ya, harus ada lagi yang baru. Begitu juga yang perempuan, ya, yaitu hormon estrogen itu tadi. Harus ada sel yang baru, setelah dikeluarkan ada lagi sel yang baru, ya, untuk memproduksi, ya, memproduksi sel-sel. Kalau yang tadi testosteron untuk pria itu memproduksi sel sperma, ya, sel sperma. Jadi selain seksual sekunder dan untuk memproduksi sperma. Jadi seksual sekunder itu kan kalau di kelamin itu, ya, mungkin kamu lihat sendirilah yang laki, ya, apa yang nampak, ya, Arifan, apa yang nampak kalau yang laki, ya, itu seksual secara sekunder itu kan yang nampak. Kalau yang primer itu yang di dalam, yang tidak kelihatan, ya. Contoh tadi produksi sperma itu, yaitu yang secara primer. Oke, nah sekarang ini tanda-tandanya di sini, ciri-cirinya. Coba perhatikan di ini. Ayo ciri-ciri. Yang ciri-cirinya, ya, kalau ada di sini kamu mengalami
Kemudian suara yang membesar dan tumbuh jatuh di siapa? Apa? Ya, suara kan tumbuh jatuh ini. Ya, itu laki-laki. Kalau yang perempuan, apa? Ya, kan yang menyebabkan suara kita itu kalau laki berubah. Ya, itu perkembangan pada masa remaja ya. Kemudian tumbuhnya rambut ketiak. Nah, mungkin ada yang sudah keluar rambutnya pada ketiak. Biasanya kalau laki-laki. Yang perempuan pun juga ada itu. Oke, ya. Ini laki-laki dulu. Kemudian tumbuhnya rambut kemaluan. Tumbuhnya rambut kemaluan. Ya, oke. Masing-masing lihat sendiri ya. Jangan bawa kawan di kamar mandi. Kamu sendiri yang lihat. Nanti kalau ada apa-apa, yang kalau laki boleh konsultasi. Kalau perempuan nanti konsultasi dengan mamanya. Oke, lanjut. Selain tumbuhnya rambut di kemaluan, organ yang berfungsi ya ini tadi ya. Jadi hormon baik sel-sel tadi, sel telur, sel sperma itu sudah mulai berproduksi. Kemudian kulit membesar, testis mulai memproduksi sperma. Jadi di bagian tempat memproduksi sperma itu pada testis. Nanti alat reproduksi ini nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Kamu tahu nanti alat-alat reproduksi baik pria ataupun alat reproduksi pada wanita. Nanti kamu harus tahu juga fungsinya untuk apa. Ya. Misalnya yang memproduksi sperma, sel sperma itu pada pria itu gimana? Apa nama alat kelaminnya atau alat reproduksinya? Ya. Oke, ini yang laki-laki atau yang pria. Sekarang yang putri, yang wanita. Ya, di sini tumbuhnya rambut di ketiak sama kayak yang laki-laki rambut di ketiak. Tapi kalau yang perempuan di mukanya itu tumbuh rambut-rambut, ada berkumis. Kan ada juga perempuan yang berkumis. Ya kan? Jadi tidak semua perempuan itu tidak ada rambut harus dia tumbuh. Ada. Ya, banyak. Ya, yaitu mungkin kelebihan hormon. Ya, kelebihan hormon itu bisa saja terjadi. Ya. Kemudian payudara yang membesar, ya kan? Jadi payudara yang membesar ini kan faktor dari apa tadi hormon apa? Ayo, hormon apa? Hormon? Kalau perawat wanita, ayo. Hormon apa? Ya, hormon progres. Oke, lanjut. Ciri-ciri yang lain ini pada wanita ya, bokong dan pinggul yang membesar. Tahu bokong? Kemudian tumbuhnya rambut kemaluan. Tumbuhnya rambut kemaluan. Iya sama, laki-laki juga sama. Ya, makanya laki-laki jangan penasaran dengan balik. Ingatkan dulu. Jangan kalau penasaran yang punya kawannya perempuan kamu bisa lapor polisi. Ya. Begitu yang perempuan. Nah, maksudnya jangan dan cara supaya yang laki-laki itu merasa tertarik, bisa saja dia mungkin bagaimana cara berpakaiannya itu perlu dijaga. Ya. Sikapnya itu makanya harus dijaga. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, selain tumbuhnya rambut pada kemaluan, kemudian organ reproduksi berfungsi. Nah, periode menstruasi dimulai. Nah, di sini ya sama dengan laki-laki. Jadi sudah matang, sudah siap, jadi sudah siap dibuahi. Bukan dalam artian sudah siap dibuahi pada alat reproduksinya itu kamu sudah siap mau mendekati laki-laki, bukan maksudnya seperti itu. Nanti ada masanya, ya ada masanya, ya ada masanya. Jadi masa-masa
masa remaja atau masa pubertas. Ya, di sini. Jadi nanti kalau kamu merasa penasaran dengan dirimu sendiri, boleh kamu sambil mandi ya, laki sendiri mandi di kamar, mandi keluar begitu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita diskusi di sini. Ini diskusinya. Ya, cukup diskusinya dua saja. Meja. Boleh. Siklus hidup manusia itu selain dimulai dari masa bayi, kemudian masa anak-anak, dan masa anak-anak itu perkembangannya bagaimana? Perkembangannya sangat pesat. Jadi selain perkembangannya juga pertumbuhannya juga sangat pesat. Dan di masa remaja, ya.
kita lanjutkan lagi setelah masa remaja lalu ke masa dewasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akhiri selamat pagi. Sore. Oke, baik. Tadi kita sudah melaksanakan observasi. Tadi saya juga sudah melihat apa dalam proses pembelajaran Bapak dalam kelas. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan nih dalam proses Bapak dalam kelas tadi. Apa nih yang menurut Bapak tadi di dalam pembelajaran dalam kelas tadi ini, apa yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah dilakukan itu berdasarkan dengan modul ajar yang sudah dibuat atau yang sudah direncanakan. Yang pertama itu tadi mengenai bagaimana cara untuk memulai pembelajaran itu. Di awal pembelajaran itu, di mana pada saat itu kita melakukan yang namanya semacam ice breaking, supaya itu untuk memotivasi anak agar mereka tetap fokus dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, tadi juga di bagian pembelajaran inti, tadi juga saya menyampaikan materi dengan metode ceramah, dengan menayangkan beberapa juga gambar pada materi yang sudah ditampilkan. Oke, baik, terima kasih Pak Nasianus. Itu sangat baik sekali. Jadi apa yang disampaikan itu sudah baik sekali. Tadi dari izinkan saya tadi dari observasi yang saya lihat Pak Nasianus melakukan di dalam kelas, benar yang dikatakan Pak Nasianus tadi itu jadi sudah melaksanakan ice breaking dari siswa tadi itu. Kemudian sudah melakukan pertanyaan pemantik kepada siswa. Kemudian juga tadi saya Pak Kasani sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi juga saya sudah melihat disebut tadi medianya sudah ada. Kemudian Pak Kasani juga tadi sudah menyampaikan materi melalui konten, itu menggunakan slide. Kemudian juga berdiferensiasi dalam proses sistem ceramah tadi yang disampaikan Pak Kasyan, itu sudah baik sekali. Kemudian juga tadi saya melihat Bapak sudah membagi kelompok kecil, 2 atau 3 orang, mereka berdiskusi materi yang disampaikan. Oke, itu Pak Kasyanus sangat baik sekali. Saya berharap harapan saya nanti apa yang ingin Pak Kasyanus kembangkan itu bisa terwujud. Kemudian di manajemen kelas juga sudah baik sekali. Jadi harapan saya semoga nanti apa yang ingin